Di kesempatan kali ini aku ingin berbagi dengan teman-teman semua. Bukan berarti aku paling jago, paling pintar. Enggak, tapi kita akan belajar bareng. Di kesempatan ini, kita akan membahas tentang salah satu topik di TBS, itu adalah tes penalaran kuantitatif. Dan salah satu subtopik di tes penalaran kuantitatif yang akan kita bahas itu tentang kecukupan data. Gitu, ya. Oke, aku mengingatkan lagi ke teman-teman bahwa di TBS itu teman-teman kita diberikan waktu yang terbatas ya untuk mengerjakan soal-soal. Jadi teman-teman harus bisa memaksimalkan waktu yang diberikan sehingga semua soal yang tersedia itu bisa teman-teman selesaikan dengan tepat gitu ya. Jadi cepat itu tetap harus tapi tepatnya yang paling penting. Gitu. Oke, kita akan lanjut ya. Nah, sebelum kita membahas soalnya, jadi tipe soal kecukupan data itu hampir 98% itu akan berhubungan dengan pertanyaan yang diberikan dengan tujuan untuk mengukur kemampuan kamu dalam menentukan kecukupan data, bukan mencari jawaban akhir. Jadi, teman-teman tidak perlu menghitung atau menemukan jawaban dari pertanyaannya, enggak. Tapi teman-teman harus mengetahui, gitu ya, apakah data yang diberikan itu cukup untuk menjawab pertanyaan atau tidak. Nah, ini cukup membantu teman-teman untuk menghemat waktu, gitu ya. Nah, eh, soalnya itu nanti teman-teman akan diberikan suatu pertanyaan, gitu ya, di mana pertanyaan itu akan eh, dibarengi oleh dua pernyataan gitu. Jadi ada pernyataan satu dan pernyataan dua. Nah, pernyataan satu itu dan pernyataan dua itu akan dipakai untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, pilihannya itu teman-teman bisa pakai pernyataan satu, artinya pernyataan satu saja itu cukup untuk menjawab pertanyaan, atau pernyataan dua saja, atau harus dikombinasikan, atau malah tidak sama sekali gitu. Jadi pernyataan satu dan dua sama-sama tidak bisa dipakai gitu. Nah, untuk tips mengerjakan soal ini, pertama, teman-teman harus fokus pada logika. Artinya, eh, kemampuan teman-teman, kemampuan berpikir logisnya teman-teman, penalaran logis teman-teman akan sangat diperhitungkan, gitu ya. Jadi, teman-teman harus tahu apakah pernyataan itu kepake atau enggak. Bukan pada kemampuan teman-teman menghitung, ya. Enggak. Penting itu bisa masuk nggak? Gitu. Dan itu bisa pakai logika sebenarnya. Tanpa harus teman-teman selesaikan. Terus yang kedua, perhatikan kasus ganda. Karena ada kemungkinan beberapa jawaban itu ada yang positif negatif. Atau dia membutuhkan jawaban yang pasti dan unik. Gitu. Jadi teman-teman nanti perhatikan itu. Kemudian yang paling penting adalah menghindari asumsi. Jadi jangan teman-teman itu memberikan asumsi tambahan yang tidak ada di dalam informasi soal gitu ya. Jadi harus diperhatikan banget supaya teman-teman apa ya, tidak membuat asumsi-asumsi berdasarkan asumsi pribadi gitu. Nah, yang terakhir pahami opsi jawaban. Jadi teman-teman, opsinya itu kan ada 5 ya. Ada A, B, C, dan E. Kalau A itu pernyataan satu saja dipakai, B itu pernyataan dua saja, kalau C dua-duanya digabungin, kalau D satu bisa, dua bisa gitu ya. Yang E itu tidak keduanya. Gitu. Jadi pola ini akan selalu dipakai ya teman-teman untuk soal kecukupan data yang punya dua pernyataan. Dan opsinya tidak akan berubah. Opsinya akan selalu memiliki pola yang seperti itu. Gitu ya. Oke, siap nggak? Kita akan mulai nih ya. Teman-teman, ayo mencoba untuk challenge dulu diri teman-teman mengerjakan 8 soal di deskripsi. Jadi teman-teman silakan klik link di deskripsi, coba kerjain. Jangan lupa teman-teman catat jawabannya beserta dengan langkahnya sehingga nanti pada saat kita diskusi untuk pembahasan itu teman-teman bisa membandingkan jawaban teman-teman sama jawaban yang aku bahas. Ditunggu ya.
Oke, kita akan mulai bahas ya, teman-teman ya. Oke, mulai dari nomor satu. Nah, di nomor satu itu ada pernyataan satu dan pernyataan dua. Jadi ada gambar segitiganya siku-siku ABC, kemudian yang ditanya adalah berapa panjang BD. Ingat ya teman-teman, teman-teman bisa pakai logika sehingga perhitungan panjang itu hanya bisa teman-teman prediksi dengan menggunakan pernyataan satu dan dua. Pernyataan satu atau pakai pernyataan dua atau pakai keduanya atau tidak sama sekali. Artinya, apakah perlu menemukan panjang BD-nya? Enggak. Jadi tidak perlu menyelesaikan soalnya hingga selesai, gitu ya. Oke, kita akan bahas dari nomor satu ini. Mulai dari pernyataan satu, teman-teman. Nah, seandainya yang ditanya adalah BD, kemudian yang diketahui itu adalah AB, itu sama dengan 3, teman-teman bisa nggak nemuin panjang BD-nya? Kalau misalkan AB-nya 3, lalu yang ditanya ini, eh, kita tahunya bahwa AB itu tidak sama dengan CD gitu ya, dan tidak sama dengan AD. Berarti kira-kira X-nya ketemu nggak? Pasti akan tidak. Kalau pakai pernyataan satu saja, otomatis A itu salah. Ya, kalau misalnya kita ke pernyataan dua nih teman-teman, jadi diceknya tuh harus satu-satu ya. Kalau satu udah, sekarang cek dua gitu. BD yang ditanya, tapi yang diketahui AC. AC-nya tuh 7. Kalau AC-nya 7, berarti ini 7. Nah, kita tahu nggak X-nya berapa? Tetap, kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita hanya bisa menebak-nebak gitu ya. 7 itu adalah sisi miring, sedangkan AB dan CD atau BD itu nggak tahu ukuran masing-masingnya. Berarti pakai pernyataan dua saja juga nggak bisa. Sekarang kita coba gabungin, ya. Teman-teman kita punya AB dan punya AC kita gabungin. Jadi ini diketahui 3, ditanya X-nya berapa, ya. Oke, sebentar. Kita tulis aja pernyataan satunya adalah 3, pernyataan duanya adalah 7, gitu ya. Oke. Yang ditanya adalah BD-nya. Nah, BD-nya berapa? Oke. Kalau misalkan aku perbesar, ini teman-teman ya. Jadi di situ ada segitiga siku-siku di mana ada rumus Pitagoras yang bisa kita taruh, gitu ya, yang bisa kita terapkan ke sana gitu. Kan AC adalah sisi miring, AB adalah sisi datarnya. Berarti sisi tegaknya kita bisa pakai bahwa BC kuadrat adalah AC kuadrat dikurang sama AB kuadrat. Benar ya? Nanti kita akan dapat ini nih, panjang dari BD-nya, BC-nya. Gitu. BC kuadrat adalah 7 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Berarti BC-nya adalah akar dari 49 dikurangin 9. Akar 40 gitu ya. Jadi dari sini ke sini tuh akar 40, teman-teman. Nah, sekarang kita kan nyari X nih. Bisa nggak ya kalau misalkan akar 40 itu diketahui dari B ke C, tapi yang ditanya BD-nya ini, bisa nggak kita cari? Artinya kita butuh, ini kan, kita butuh panjang ini. Nah, panjang ini bisa dicari, karena dia bisa berhubungan sama sini. Jadi kita punya segitiga kecil nih teman-teman. Di sini X, di sini 3, dan ini adalah si BD-nya, BC-nya. Sehingga kalau misalkan nyari X, X itu adalah BC dikurangin sama, salah, akar 40 dikurangin sama X. Dikurangin sama DC gitu maksudnya. Kita mau cari DC kan? DC itu sama dengan AD. Nah, kalau teman-teman mau hitung, berarti kan DC itu adalah akar 40 min X ya. Ini akar 40 min X. Berarti kita bisa pakai Pitagoras nih teman-teman. AD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah, ini B ya, BD kuadrat. Jadi akar 40 min X dikuadratkan sama dengan AB kuadrat ditambah BD kuadrat. Nah, ini juga bentuknya jadi persamaan. Kalau bentuknya udah persamaan, nanti teman-teman pasti ketemu nilai dari X-nya. Ini kalau aku selesain, ini adalah akar 40 gitu ya, dikuadratin, atau teman-teman bisa bikin ini. Akar 40 min X dikali akar 40 min X. Jadi nanti ada perkalian pelangi nih teman-teman nih. Ini kali ke sini ya.
Berarti ini jadinya nanti 40 gitu ya, dikurang sama akar 40x, dikurang akar 40x, terus ditambah x kuadrat. Karena x kali x. Terus ini jadi 9 plus x kuadrat. Teman-teman bisa coret nanti x kuadratnya, sehingga nanti teman-teman bisa dapat persamaan yang ada x-nya. Tinggal diselesain, nanti x-nya akan ketemu. Gitu. Perlu nggak nyari nilainya? Nggak usah. Kan kita taunya nanti akan ketemu x, di mana x itu adalah BD yang dicari. Gitu. Nah, otomatis jawaban ini adalah C. Gitu, teman-teman. Ya. Enaknya soal yang seperti ini, walaupun kita butuh analisis yang memang butuh pengetahuan sebelumnya gitu ya, tapi dia cukup menghemat waktu karena kita tidak perlu mencari jawaban akhirnya, menemukan jawaban akhirnya, nggak usah. Gitu. Gimana jawaban teman-teman, benar apa enggak? Mudah-mudahan benar ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Teman-teman, di soal nomor 2, diketahui beberapa kamar di hotel akan ditempatkan oleh para atlet Olimpiade. Berapa banyak atlet yang akan menginap? Nah, teman-teman, kita tuh ditanya jumlah atletnya. Ya, di sana diberikan 2 pernyataan, di mana pernyataan 1 itu menyatakan jika satu kamar diisi oleh 7 atlet dan terdapat satu kamar yang tidak terisi. Itu. Yang kedua, jika satu kamar diisi oleh 6 atlet, maka terdapat 14 atlet yang tidak mendapatkan kamar. Gimana cara nyelesainnya? Kita akan membuat pemisalan dalam bentuk variabel. Jadi jumlah yang belum diketahui itu bisa digantikan dengan variabel. Ya, apa jumlah yang belum diketahui? Pertama, banyak atletnya, gitu ya. Berarti A gitu misalnya banyak atlet, kemudian atlet. Kemudian ada yang belum diketahui juga, itu kamarnya. B-nya adalah banyak kamar. Nah, sehingga kalau kita pakai pernyataan satu itu ketika diterjemahkan dalam bahasa matematis, maka banyak atlet itu sama dengan 7 atlet dikali dengan banyak kamar. Ya, tapi karena ada satu kamar yang tidak terisi, berarti kan jumlah kamarnya itu berkurang 1 gitu ya. Artinya misalnya kamarnya ada 10, 10 dikurangin satu kamar, berarti ada 9, 9 dikali 7. Itulah jumlah atletnya. Kenapa harus dikurang 1? Karena ada satu kamar yang kosong. Jadi kita bisa bikin 7, kok kasih B dikurang 1. Gitu. Ya, B-nya adalah banyak kamarnya. Nah, apakah dengan 2 variabel ini bisa diselesaikan hanya dengan satu persamaan? Tentu tidak, gitu ya, teman-teman. Ketika kita punya 2 persamaan, 2 variabel, maka kita butuh variabel lain yang dianya bisa dipakai untuk menentukan 2 variabel yang dimaksud, gitu. Nah, sekarang kita punya tanda nih teman-teman. Jika satu kamar diisi oleh 6 atlet, maka terdapat 14 atlet yang tidak mendapatkan kamar. Berarti kita coba terjemahin dulu ya. Banyak atlet, berarti A, itu sama dengan 6 kali banyak kamarnya, gitu ya, ditambah dengan 14, itu jumlah atletnya. Di pernyataan 2, itu juga ada 2 variabel. Sehingga kalau kita pakai itu untuk menjawab A dan B, itu nggak bisa. Maka dia juga tidak bisa berdiri sendiri. Gimana kalau kita gabungin? Nah, ketika digabungin teman-teman, 1 dan 2, itu nanti akan membentuk namanya sistem persamaan linier 2 variabel. Artinya ini nanti bisa diselesaikan pakai metode campuran. Jadi teman-teman bisa dieliminasi dan substitusi. Gitu. Ya, perlu nggak nyari berapa banyak atletnya? Berarti berapa nilai A-nya?
nggak usah gitu ya, karena ini sudah cukup tergambar bahwa nanti akan dapat dua variabel itu. Gitu ya. Jawabannya adalah C. Gitu. Gimana teman-teman? Jawaban teman-teman sama atau enggak nih? Mudah-mudahan sama ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ya ke soal nomor 3. Oke, teman-teman di soal nomor 3 terdapat 50 siswa di kelas PASTEP. Semua siswa yang mendapatkan nilai 84 atau lebih dari, maksudnya lebih dari 84 gitu ya. Pada akhir ujian akan diberi rekomendasi untuk naik tingkat. Berapa banyak siswa di kelas PASTEP yang mendapat rekomendasi tersebut? Nah, kita punya dua pernyataan di situ ya, pernyataan 1 dan pernyataan 2. Pernyataan 1, sebanyak 34 siswa mendapatkan nilai di antara 62 dan 84 pada ujian akhir. Berarti kita bisa bikin pernyataan 1 itu nilainya di antara ya. Berarti kalau di antara, nilainya di antara 84 atau dia itu sebanyak 34 mendapatkan nilai di antara. Oke, kita bisa bilang berarti ini sampai dengan 62 ini ya. Oke. Bisa nggak kita nebak berapa banyak sih siswa di kelasnya Pak Step kalau pakai pernyataan 1? Nggak bisa. Karena kita hanya bisa mengira-ngira gitu ya. Karena bisa aja juga di kelas itu ada siswa yang nilainya sama. Gitu kan? Ya udah deh. Berarti kita bisa coret pernyataan atau opsi A. Itu nggak bisa dipakai. Nah, sekarang kita coba ke opsi B. Pernyataan 2. Pernyataan 2 itu nilai rata-rata itu bisa disimbolkan pakai X bar ya, adalah 73. Artinya dari total nilai dibagi 50 itu nilainya sama dengan 72. Apakah pakai pernyataan ini itu cukup? Jelas tidak, karena kan kita nggak tahu ya total nilai itu tuh menjumlahkan ada berapa banyak nilai gitu yang menghasilkan angka tertentu yang pada saat dibagi 50 hasilnya jadi 72. Itu bisa berapapun gitu ya, ada banyak. Maka pakai pernyataan 2 juga tidak bisa. Sekarang kita coba kalau dia digabung nih teman-teman. Ya. Jadi pada saat kita menggabungkan pakai pernyataan 1 tadi kan dia bilang bahwa 34-nya mendapatkan nilai 62 sampai 84. Ya. Terus dia bilang juga semua siswanya mendapat nilai 84 atau lebih dari 84 gitu. Nah, berapa sih? Berarti kan bentar. Berarti kalau kita bikin pernyataannya itu pakai pernyataan 1 itu kan kita taunya bahwa ada 34 ditambah 16 itu sama dengan 50 siswa ya. 34-nya tadi itu punya nilai di antara ini, 16-nya itu nggak tahu berapa gitu ya. Intinya sih tambah C ya 16-nya lebih dari 84. 34-nya itu di antara. Jadi ini pakai sama dengan di antara 84 sama 62. Tetap nggak bisa ya. Karena nggak bisa menebak berapa sih sebenarnya apa namanya banyak siswa yang dapat rekomendasi gitu. Pakai pernyataan 2 bisa nggak teman-teman? Digabungin. Nggak bisa juga karena totalnya itu sama dengan 72 nih. Karena ketika kita bikin totalnya itu total nilainya kalau dikali nih ya. Berarti kan ini total nilai itu adalah 50 dikali sama 72 ya. Dikali 72. Berarti total nilai itu akan sama dengan, kita kali ya, 17 dikali
72 dikali 50. Kok 72 sih? Maaf teman-teman, 73 ya. Oke, dikali 73. Dikali 73 itu 36, 50. Nah, pakai pernyataan 2 sama pernyataan 1 digabungin itu tetap nggak bisa. Berarti kita bisa pakai opsi untuk pilihan ini adalah, untuk soal ini adalah E. Oke, gitu ya. Karena tetap nggak bisa ditebak. Tetap nggak bisa. Ya, jadi di soal nomor 3, jawabannya itu adalah E. Gitu. Gimana? Teman-teman jawabannya sama nggak sama kayak aku? Sama ya? Oke. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 4 nih. Ya, di soal nomor 4, ini minta kita menemukan bilangan apa yang harus dimasukkan. Kalau ada pin yang dianya itu kombinasinya ABCD, di mana ABCD itu adalah angka dari 0 sampai 9. Pakai pernyataan 1 nih teman-teman ya. Jadi ABCD itu berapa? Pernyataan 1, A-nya adalah 3. Berarti kita harus nebak B berapa, C berapa, D berapa gitu ya. Oke, bisa nggak pakai pernyataan 1 saja? Tentu tidak, karena nebak lagi gitu kan, nggak ada angka pastinya. Sekarang kita pakai pernyataan 2. A lebih dari B, lebih dari C, lebih dari D. Ada banyak tuh angkanya. Berarti bisa 9, ini 8, ini 7, ini 6. Atau 8, 7, 6, 5, dan seterusnya ya. Bahkan bisa 8, 7, 3, 0 misalkan. Ada banyak banget. Nah, berarti pernyataan 1 dan pernyataan 2, kalau dia masing-masing itu nggak bisa. Ya, berarti ini bukan A, bukan B. Sekarang kita coba nih teman-teman. Seandainya dia digabungin dua-duanya gitu ya. Oke. Ini kita gabungin. Berarti kita punya nilai A kan? A-nya start dari 3. Maka B, C, dan D, A itu yang paling gede. B, C, dan D-nya angka yang lebih rendah dari A. Apa nih? Udah kita coba urutin. Di 3, itu kalau 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, kita punya 2, 0, 1. Yang lebih kecil dari 3. Berarti kalau berdasarkan pertidaksamaan ini, maka tanda ini, maka kita bisa susun aja ya. 3 lebih dari 2, 2 lebih dari 1, 1 lebih dari 0. Berarti kombinasi ABCD-nya terjawab nanti. Jadi jawabannya adalah C. Gimana teman-teman? Bisa dipahami nggak? Mudah-mudahan bisa ya. Dan jawaban teman-teman benar apa enggak nih? Sama nggak kayak aku? Oke. Nah, kita udah 4 soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Mudah-mudahan teman-teman jawabannya benar semua ya. Kita langsung aja. Kalau gitu ke nomor 5. Oke, di nomor 5 dia nanya apakah X itu adalah 3. Kita akan cari dari 2 pernyataan. X itu 3 bukan? Ya, dia nanya. Pakai pernyataan 1 ya teman-teman ya. X kuadrat min 4X min 18 itu sama dengan 3. Ini kalau teman-teman mau nyari X-nya berarti kita bikin persamaan sama dengan 0 ya. 4X, jadi 3-nya pindah ke sini. Negatif 3, jadinya negatif 21. Nah, teman-teman, ini namanya persamaan kuadrat. Untuk mencari X itu bisa difaktorkan. Ya, berapa X-nya nggak penting, tapi teman-teman akan dapat nilai X-nya. Gitu ya. Berarti pakai pernyataan 1 bisa nih teman-teman. Pernyataan 2, X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0. Ini juga sudah bentuk persamaan kuadrat. Kita bisa nyari X-nya dengan X itu difaktorkan juga. Berapa X-nya? Ya udahlah, nggak usah dihitung. Ya. Berarti pakai pernyataan 2 juga bisa. Nah, karena 1 bisa, 2 bisa, maka untuk soal nomor 5, jawabannya adalah iya, D. Karena salah satu dari pernyataan itu saja, itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Gimana, teman-teman? Bisa dipahami nggak sih?
Ini materinya ada di kelas 9 SMP. Jadi teman-teman kalau misalkan udah lupa, teman-teman bisa buka materi itu. Ada namanya topik persamaan kuadrat. Untuk mencari X, kita bisa pakai pemfaktoran, kita bisa pakai rumus ABC, atau kita bisa pakai kuadrat sempurna. Gitu. Tapi kan di konteks ini, di soal ini, tidak perlu mencari X-nya. Jadi kemampuan teman-teman memfaktorkan, membuat rumus ABC, gitu dan sebagainya, itu tidak penting selama teman-teman tahu konsepnya. Jadi soalnya akan terjawab. Gitu. Oke ya. Jawaban teman-teman sama nggak nih? Sama. Mudah-mudahan sama. Ya, kalau gitu kita lanjut ya ke soal nomor 6. Oke, sekarang kita ke soal nomor 6 ya. Soal nomor 6, berapa pendapatan Clara dari pekerjaan minggu lalu? Kita diminta menghitung pendapatannya. Pernyataan 1, Clara bekerja selama 35 jam saat minggu lalu. Oke. Di pernyataan 1, ada jamnya. Jam kerjanya. Otomatis kalau ditanya itu pendapatan atau upah gitu ya, harus tahu ya jamnya dikali sama upah per jam gitu kan. Sedangkan upah per jamnya nggak tahu. Berarti pernyataan 1 nggak bisa. Sekarang kita ke pernyataan 2 nih teman-teman. Pendapatan Clara 2 minggu lalu itu sebesar 7 juta. Kan pertanyaannya minggu lalu. Jadi H-1 minggu berapa? H-2 minggu itu 7 juta. Tahu nggak kita gitu? Ya nggak bisa juga ya, karena kita tidak bisa menebak 7 juta itu berapa banyak jamnya gitu. Kan tidak tahu jam kerjanya ada berapa, sehingga pengalinya juga nggak tahu berapa gitu. Nah, berarti pernyataan 2 juga nggak bisa. Sekarang kita gabungin nih teman-teman, pernyataan 1 sama pernyataan 2. Upah per jamnya berapa dikali dengan jam kerja itu sama dengan apa namanya? Gaji dia untuk minggu ini, sedangkan 2 minggu lalu itu gaji dia 7 juta. Bisa nggak dipakai? Enggak gitu ya. Kenapa? Karena pernyataan 1 itu hanya memberi info jumlah jamnya minggu lalu gitu ya. Sedangkan untuk pernyataan 2 hanya diberikan informasi pendapatan minggu sebelumnya, tapi tidak ada kepastian gitu ya. Berapa sih sebenarnya tarifnya gitu? Tarifnya berapa? Tarif kerjanya. Apakah jumlah jamnya sama, pola pendapatannya juga sama? Nah, itu tidak ada. Berarti pernyataan 1 dan 2 itu sama-sama nggak cukup ya, teman-teman ya, untuk menjawab pertanyaan nomor 6. Oke, itu ya buat soal nomor 6. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kita nggak penting cari jawabannya, yang penting secara logika dia tetap bisa kita putuskan apakah bisa menggunakan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 7. Oke, sekarang kita nomor 7 ya. Nomor 7 itu menanyakan berapa nilai dari X plus 2Y. X plus 2Y. Berarti harus ada nilai X dan nilai Y. Gitu ya. Kan kita kalau nyari nilai X plus 2Y, ada variabel X dan variabel Y. Variabel X-nya harus tahu dulu nilainya berapa, variabel Y juga sama. Gitu. Sehingga bisa dicari nanti nilainya, disubstitusi. Baru dapat nilainya. Berarti pakai pernyataan 1 bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Tidak ada Y-nya. Kalau pernyataan 2 bisa nggak? Nggak bisa, karena tidak ada X-nya. Kalau digabung bisa nggak? Oh, pasti bisa. Kenapa? Karena X dan Y udah diketahui. Jadi teman-teman tinggal substitusi. X dan Y ke X plus 2Y. Penting nggak nyarinya? Nggak. Kalau teman-teman penasaran ya tinggal substitusi aja.
X-nya 3 plus 2 kali Y-nya min 3. 3 dikurang 6, jadi hasilnya min 3. Ya, ini kita lanjutkan supaya clear aja. Cuman perlu nggak? Nggak juga gitu ya. Maka untuk jawaban soal nomor 7 itu adalah iya, C. Keduanya harus digunakan untuk menjawab pertanyaan. Oke. Udah nomor 7, kita punya berapa nomor tadi ya? 8. Nah, soal nomor terakhir ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Tadi jawabannya apa nih nomor 8? Oke, coba ya. Kita akan coba jawab berapakah nilai dari X dan Y. Berarti kita butuh mencari masing-masing X dan Y. Dua variabel berarti harusnya sih nggak bisa cuma satu pernyataan. Artinya, kalau teman-teman cuma punya pernyataan satu, itu pasti nggak bisa. Karena hanya ada satu pernyataan. Kita butuh persamaannya itu 2 minimal supaya bisa menyelesaikan atau menemukan dua variabel yang tidak diketahui. Jadi kalau satu ternyata ada dua variabel tetap nggak bisa ketemu. Gitu ya. Sekarang kita coba lihat pernyataan 2. Apakah pernyataan 2 bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan X kuadrat min Y kuadrat sama dengan negatif 3? Kalau misalkan teman-teman buat begini, ini bisa difaktorin teman-teman ya. X plus Y dikali X min Y. Negatif 3. Nah, X plus Y-nya tahu berapa? X min Y-nya juga nggak tahu berapa. Berarti pernyataan 1, pernyataan 2 itu tetap nggak clear nanti jawabannya. Nggak bisa nyari X plus Y-nya berapa karena X min Y-nya nggak tahu. Nah, seandainya kita gabung nih teman-teman. Kan yang ditanya X plus Y ya. Terus pernyataan 1 kita punya nih X min Y-nya. Kita ganti 3. Min 3. Nanti teman-teman akan dapat tuh X plus Y-nya. Karena ini negatif 3 dibagi 3. Hasilnya negatif 1. Yeay, jawabannya C. Oke. Gimana nih? Udah 8 pertanyaan. Dan kita juga udah bahas itu semua. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang udah aku jelasin. Dan dari 8 itu, teman-teman kira-kira benernya ada berapa? Boleh komen ya, biar aku tahu mayoritas tuh benar semua atau masih kebingungan. Ya. Nah, buat materi kali ini itu aja. Dan teman-teman nggak bosan-bosan aku menawarkan ke teman-teman untuk memberikan rekomendasi atau request gitu ya. Teman-teman mau belajar topik apa, materinya tentang apa, itu tinggalkan request teman-teman di kolom komentar, nanti akan kami baca gitu ya. Dan buat teman-teman yang sudah nonton, terima kasih, semangatnya luar biasa. Silakan di-share ke teman-teman yang lain supaya manfaat dari materi ini, dari video ini bisa disebarluaskan gitu ya. Dan tetap semangat ya teman-teman, apapun kegiatan teman-teman saat ini di tengah hiruk pikuk dunia pekerjaan yang teman-teman jalani gitu ya. Teman-teman masih survive untuk bisa memperjuangkan beasiswa LPDP dan mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menjadi keluarga LPDP gitu. Itu aja ya buat kali ini. Jangan lupa subscribe sehingga kalau ada informasi ada video baru yang kami posting, teman-teman dapat notifikasi. Gitu. Thank you everyone, thank you semuanya. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Di video berikutnya kita akan bahas banyak sekali materi ya. Sampai jumpa. Thank you. Bye bye.